Ya pemirsa, pada kemarin ya Pak ya, ada 644 paket yang ditandatangani ini di awal tahun, sebuah tradisi baru dari yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi JK, khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita bisa lihat di sini total paket 644 paket senilai 8,81 triliun rupiah, terdiri dari 597 paket kecil dengan nilai di bawah 50 miliar rupiah dan ada 47 paket besar dengan nilai di atas 50 miliar rupiah. Sebagian besar memang paket-paket kecil. Dan jika kita lihat berdasarkan jenis paketnya, ini bidang sumber daya air sebanyak 191 paket dengan nilai kontrak 811,41 miliar. Dan terbesar adalah untuk jenis paket jalan dan jembatan sebanyak 436 paket. Nilai kontraknya 7,93 triliun rupiah dengan lokasi di Papua atau proyek Trans Papua. Sisanya adalah infrastruktur permukiman 11 paket dan penyediaan perumahan 6 paket. Ini menarik Pak untuk melihat jalan dan jembatan yang jumlah paketnya paling banyak dan ini adalah di Papua. Ini memang sesuai dengan nawacita. Oh iya, jadi Trans Papua ini kita tahu bahwa sekarang ini antar kabupaten bahkan antar distrik itu dihubungkan dengan jembatan udara, transportasi udara, pesawat terbang yang sangat mahal karena biaya angkutnya saja 1 kilogram bisa 10 sampai 15 ribu. Jadi misalnya itu yang menyebabkan kemahalan harga di Wamena, apalagi di Ilaga di puncak ya. Yang namanya Aqua bisa 50.000. Di Wamena ini satu sak semen bisa sampai 800.000. Untuk itu Pak Presiden memang menugaskan pada kami, mentargetkan pada kami untuk Trans Papua harus selesai 2018. Kita tahu panjangnya ada 4.300 km. Walaupun sekarang sudah tinggal mungkin sekitar 600 km yang belum tersambung. Makanya memang mendapat prioritas sejak 2015 kemarin. Di Papua itu sekitar 6 triliun, Papua Barat 4 triliun, hampir sama dengan 2016 ini. Itulah makanya di Papua ini diberikan prioritas untuk program pembangunan jalan dan jembatan. Tapi pastinya tidak mudah ya Pak ya, dilihat dari topografinya barangkali mungkin sumber daya. Tidak hanya topografi, jadi topografi masih ada hutan yang lebat, masih sosial politiknya, ya sosial politiknya masih juga membutuhkan pengamanan yang baik, sehingga pada ruas-ruas tertentu memang kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dari seni tempur. Seperti halnya untuk mencapai Wamena yang terdekat akan kita dekati dari Merauke, Agats, melalui pelabuhan Mamugu, kemudian ke Kota Batas Batu namanya, dan ke Kabupaten Duga, terus ke Wamena. Itu ditargetkan pada tahun ini harus tembus. Karena untuk menurunkan kemahalan harga di Wamena. Dan kami akan lakukan itu. Baik Pak, ada penelpon lagi nih Pak, ada pemirsa yang ingin bergabung kali ini dari Makassar. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Mul, silakan Pak Mul. Iya, Pak Basuki ini termasuk menteri yang kerjanya berat, sehingga mengandalkan untuk programnya mengandalkan pengawasan dari masyarakat. Nah, salah satunya saya ingin hasil pengawasan saya ingin laporkan ke Pak Basuki, paket-paket kecil itu di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dikuasai oleh pengusaha-pengusaha, bupati, pengusaha-pengusaha gubernur. Sehingga yang kerjakan proyek paket kecil itu mereka-mereka itu, sehingga tidak heran kalau rasio gini kita itu 4,3 kalau tidak salah, atau turun BPS kemarin 4,2. Nah itu di daerah-daerah Pak. Bayangkan di Sulsel cuma 4 pengusaha yang bisa kerjakan jalanan. Karena cuma Cina-Cina itu yang asing-asing itu. Karena mereka yang biaya bupati, gubernur. Di Sulawesi Tengah juga begitu, Sulawesi Selatan, sehingga Sulawesi Tenggara. Sehingga pengusaha-pengusaha itu Pak, enggak merata itu hasil pembangunan. Yang menikmati mereka-mereka itu. Oke.
Jadi ini pengawasannya Pak perlu lagi di bawah itu. Ya, Cuma baik 3 Pak itu Mul. Sulsel, saya kasih contoh aja Sulsel yang bisa kerjakan jalan cuma Ya. 4 pengusaha, bayangin itu Pak. Pak Mul, Terima baik, pesannya sudah bisa kami tangkap Pak Mul. Kita juga berikutnya tersambung satu penelpon lagi Pak Menteri dengan Pak Eko dari Maluku Utara. Silakan Pak Eko. Ya, selamat malam Pak Menteri. Pak Eko, Ya, ya silakan Pak Eko. ya selamat malam Pak Menteri. Halo, Pak. Gini, masalah rendahnya penyerapan anggaran itu kan ada banyak faktor yang melatar belakangi. Jadi yang pengalaman 2015 itu kan seperti terjadi perubahan nomenklatur kementerian, terus juga tender lelang proyek yang dilaksanakan pertengahan tahun. Tetapi ada satu hal penting lagi yang mesti dari catatan Kementerian PU terkait dengan pelambatan penyerapan anggaran. Yakni ada dugaan terjadi monopoli dalam pelaksanaan proyek, Pak Menteri. Nah, misalnya satu kontraktor itu dia menangani puluhan paket. Nah, tidak hanya di Cipta Karya, tetapi juga ada di Bina Marga, begitu juga di SDA. Nah, sementara kemampuan dari kontraktor ini tidak cukup untuk menangani ratusan miliar anggaran itu, Pak. Nah, jadi karena keterbatasan kontraktor ini menyebabkan penyerapan anggaran di masing-masing proyek menjadi terhambat. Nah, inilah yang harus jadi perhatian Kementerian PU di tahun 2016 ini, bahwa jangan lagi ada kontraktor yang memonopoli proyek, Pak. Terutama di bidang Cipta Karya Kementerian PU Maluku Utara, Pak. Itu sangat luar biasa terjadi. Ya, pesannya sudah bisa ditangkap Pak Eko. Kita ke Pak Menteri dulu. Ini andanya sama nih Pak, dari Makassar dan juga dari Maluku Utara. Oke, memang lokal, tapi pemainnya itu saja. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dari Makassar dan Maluku Utara. Pertama, saya tidak ingin mendefense, tapi memang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PU sudah mengikuti LPSE yang ditetapkan oleh LKPP. Jadi semua melalui e-procurement. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi memang sudah saya dapatkan indikasinya. Untuk itu kami juga minta kepada asosiasi Gapensi untuk bisa membina para anggotanya, karena ini adalah anggota Gapensi biasanya, untuk tidak melakukan hal-hal yang monopoli tadi. Jadi, tapi saya kira informasi ini akan saya sampaikan lagi pada Gapensi untuk bisa bekerja sama dengan kami, karena kalau kami dengan e-procurement kami sudah nggak berhubungan langsung lagi dengan para penyedia jasa. Para Pokja kami, para ULP kami juga sangat berhati-hati, karena mereka itu adalah di ujung tanduk atau di ujung tanduk, berbuat salah sedikit pasti akan mendapatkan sanksi, baik dari kami maupun dari masyarakat, apakah bahkan dari penegak hukum. Jadi saya kira kita juga perlu kerjasama yang baik dalam rangka pengawasan tadi kerjasamanya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kita lanjutkan diskusinya. Sebagai kepala dari kementerian yang menerima alokasi anggaran terbesar nih Pak, semua langkah Pak Menteri tentu saja menjadi sorotan. Nah, apa yang menjadi evaluasi dan juga catatan dari kinerja Kementerian PUPR di tahun 2015 lalu? Kalau menjadi kinerja memang kita misalnya untuk target-target penyelesaian pekerjaan, kami harus bekerja sama, ya, terutama yang harus kita tingkatkan untuk 2016 nanti ada kerjasama mensinergikan lagi dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya dalam rangka pembebasan lahan. Ya, apakah jalan tol, apakah jalan nasional, apakah bendungan-bendungan besar membutuhkan lahan-lahan yang tidak sedikit. Untuk itu kami bekerja sama sangat erat sekali dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan sekarang ada beberapa regulasi yang sudah dirubah untuk menyederhanakan dan mempercepat pembebasan lahan, dan itu sudah sangat membantu sekali.
kemudian juga dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Beliau ini kami sebenarnya berempat, ya, Kementerian LHK, Kementerian ATR, Kementerian BUMN dan Kementerian PU selalu melakukan rapat 2 minggu sekali, khususnya untuk tol di Sumatera, untuk bisa menyelesaikan hal-hal sekecil apapun dalam rangka pembebasan lahan. Karena ini membutuhkan percepatan. Kalau yang di tol Sumatera itu kan untuk Asian Games juga tahun 2018 dari Bakauheni ke Palembang. Jadi alhamdulillah dalam rangka pembebasan lahan ini kami bisa bersinergi dengan sangat baik dengan Kementerian LHK, ATR, dan BUMN. Oke, baik. Tadi sudah disebut soal pembebasan lahan ya Pak Menteri. Kita akan diskusi lebih lanjut tentang hal itu setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami.